Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai psikologi belajar. Dan pada pertemuan ini hanya pengantarnya dulu yang akan Bapak berikan sebagai gambaran dalam tema-tema kedepannya akan diperdalam. Pada sesi ini Bapak akan memberikan pengantarnya dan dua percakapan kita pada tema ini, yaitu psikologi dan belajar. Suatu disiplin ilmu yang merupakan cabang dari psikologi itu namanya psikologi belajar. Kita memahami bahwa psikologi belajar itu kita memahami bahwa psikologi itu sangat luas sekali. Dan salah satu di dalam bagian itu adalah psikologi belajar. Tentu banyak psikologi yang lain, ada psikologi pendidikan ya. Bahkan kalau dalam bergerak pada dunia selain manusia ada psikologi tumbuhan ya, ada psikologi hewan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempercakapkan dalam semester ini adalah psikologi belajar. Maka dua hal yang harus kita tekankan dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita akan mempercakapkan tentang psikologi dan belajar dan kombinasinya ya, dan bagaimana munculnya psikologi itu dalam disiplin ilmu belajar itu. Karena ini dua hal yang disiplin ilmu yang berbeda. Maka kajiannya dikhususkan pada masalah belajar ya, karena psikologi belajar itu kajiannya pada belajar ya, artinya lebih banyak pembahasannya pada belajar. Ya, meskipun menggunakan psikologi belajar, tapi kita akan melihat bagaimana ya tingkah laku ya psikologi dalam belajar itu untuk memudahkan peserta didik dalam menerima pengetahuan, begitu juga untuk memudahkan guru, mentor, dosen dan lain-lainnya dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Psikologi belajar terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dari istilah Yunani psyche yang artinya jiwa, dan logos itu artinya ilmu ya. Jadi psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Dulu ada yang disebut sebagai ilmu jiwa belajar ya. Waktu Bapak dulu kuliah itu mata kuliahnya ilmu jiwa belajar ya. Jadi bukan psikologi belajar, tapi sama saja ya, karena psikologi itu ilmu jiwa ya. Belajarnya tetap belajar, jadi ilmu jiwa belajar, ataukah saat ini kita menggunakan istilah psikologi belajar. Ilmu tentang jiwa ya, ilmu jiwa. Psikologi mengalami kontak berbagai disiplin ilmu. Jadi psikologi ini sebenarnya ada yang mengatakan adalah ilmu yang cukup baru sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi lama-kelamaan mengalami kontak dengan ilmu-ilmu lain, ataukah mungkin ilmu-ilmu lain itu sebenarnya membutuhkan psikologi ya. Mungkin sampai hari ini dekade ini psikologi itu sangat penting, bahkan sampai ke psikologi perusahaan pun juga ada ya. Sekarang sudah banyak studi-studi S2 pun itu tentang psikologi organisasi, misalnya psikologi perusahaan dalam macam-macamnya itu. Itu sudah merambah ke berbagai hal. Nah, termasuk dalam dunia pendidikan ya, yang sangat bersentuhan langsung dengan anak manusia ya, atau manusia itu sendiri atau peserta didik. Itu sangat penting untuk diserap psikologi di situ dalam ilmu belajar ya, atau dalam pendidikan tuh. Maka banyak definisi yang kita jumpai dalam psikologi itu disebabkan karena luasnya cakupan yang dijangkau dalam psikologi itu. Nah, pada semester ini kita akan lebih fokus mempercakapkan pada psikologi belajar. Oke. Nah, psikologi bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan mental. Gitu ya. Ada yang mengistilahkan bahwa psikologi itu ilmu tentang kehidupan mental. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa psikologi itu ilmu tentang pikiran, gitu ya. Karena pikiran pun juga dikaji gitu ya.
Kemudian ada yang ketiga, ada yang mengatakan psikologi ilmu tentang tingkah laku ya, karena dia akan mengamati tingkah laku ya manusia, tingkah laku seorang, maka itu juga bisa melahirkan suatu pengetahuan tentang psikologi. Oke. Kemudian batasan tersendiri bisa dipahami bahwa psikologi adalah tingkah laku manusia ya, interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik merupakan manusia baik berupa manusia lain maupun bukan manusia ya. Jadi sama manusia bisa diamati tingkahnya dalam menyusun ilmu psikologi, juga kepada bukan manusia seperti hewan ya, juga seperti iklim, kebudayaan ya, geografi dan macam-macamnya. Kemudian tingkah laku terbagi dua ya. Dalam memahami psikologi kita akan mengatakan bahwa mengamati tingkah laku, tapi tingkah laku bisa terbagi dua. Yang pertama, tingkah laku nyata atau terbuka, yaitu misalnya berbicara ya, membaca, tertawa, melompat ya, berinteraksi dengan orang lain, itu kan terbuka namanya, nampak. Yang kedua, ada namanya tingkah laku tidak nyata ya, tertutup. Seperti misalnya berpikir ya, kita tidak memahami, kita tidak melihat pikiran itu. Mengingat ya, kita tidak melihat pikiran dan ingatan seseorang. Kemudian merasakan ya, itu tidak kelihatan dan berkehendak gitu. Itu yang tidak nampak ya. Itu suatu tingkah laku juga tapi tidak nampak. Proses itu tidak dapat dipahami kecuali kita sudah memahami gejala-gejalanya atau tingkah laku yang nyata ya. Jadi kita memahami tadi itu sesuatu yang tidak nampak itu tadi, seperti berpikir ya, kemudian memikirkan ya dan lain-lainnya, kecuali itu sudah nampak ya, merasakan dan lain-lainnya, kecuali itu sudah tampak ya, dalam bentuk gejala ya, atau sudah berubah dalam bentuk gejala. Psikologi lebih banyak dikaitkan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia ya, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan ya, itu psikologi, dan ini sangat penting dalam belajarnya. Ya, kemudian kita akan mencoba mempercakapkan sedikit tentang belajar. Belajar aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan berbagai kesan dari apa yang telah dipelajari ya. Jadi apa yang telah dipelajari, apa yang telah dilalui, apa yang telah dialami, maka itu menjadi satu kesadaran ya, aktivitas yang disadari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya ya. Ini bisa diamati. Kemudian serangkaian kegiatan jiwa raga psikofisik menuju perkembangan individu yang menyangkut unsur cipta ya, kognitifnya. Jadi bicara pada wilayah unsur ciptanya, kognitifnya, kemudian rasa, afektifnya, kemudian yang ketiga karsa ya, itu psikomotoriknya. Nah, ini tiga hal yang sering kita jumpai juga dalam psikologi. Untuk melihat bagaimana dalam belajar itu ada aktif kognitifnya, kemudian afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, dalam aktivitas belajar itu sangat penting untuk diaktifkan. Kemudian perkembangan dalam arti belajar ya, perubahan yang relatif permanen pada aspek psikologis. Jadi dalam belajar itu ada perubahan ya, ada perubahan secara permanen, itu bisa kita amati, atau relatif permanen lah ya, itu juga disebut sebagai belajar tuh. Kemudian serangkaian kegiatan jiwa raga psikofisik ya, itu tadi yang tiganya itu bisa diamati, baik itu kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, kemudian individu karena berubah disebabkan misalnya karena gila ya, mabuk, atau cedera fisik, itu bukan disebut sebagai belajar ya. Itu suatu insiden tertentu, itu bukan karena belajar ya. Meskipun secara jiwanya dipengaruhi ya, secara jiwanya berubah secara sementara, tapi bukan itu yang dimaksudnya. Tapi yang dimaksud adalah adanya suatu aktivitas pembelajaran, adanya aktivitas yang dilalui ya secara sadar
sehingga mengalami suatu perubahan baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian poin yang kedua pada pembahasan kita hari ini adalah manfaat mempelajari psikologi belajar. Nah, tentu kan di awal-awal semester ini kita akan mencoba meraba-raba apa sih manfaatnya mempelajari psikologi belajar. Nah, itu. Tadi sudah kita percakapkan sedikit tentang arti psikologi dan arti belajar. Nah, sekarang apa sih manfaatnya mempelajari psikologi belajar gitu? Setidak-tidaknya beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengurai sedikit atau mengantar dulu. Siapapun yang akan berkecimpung pada dunia pendidikan, baik itu misalnya sebagai guru ya, calon guru, calon dosen, calon mentor ya, calon tutor, ataukah calon pembicara, ya narasumber dan lain-lainnya, akan menghadapi banyak masalah ketika tidak memahami siapa anak didiknya, siapa peserta belajarnya, dan bagaimana cara belajarnya. Nah, dalam psikologi belajar inilah kita akan temukan cara-cara itu. Kita akan memahami masalah apa yang dijumpai atau ditemukan dalam suatu pembelajaran, kemudian siapa anak didiknya dan bagaimana cara belajarnya. Kesuksesan dan kegagalan seorang guru atau pendidik ketika tidak memahami hal itu, ya maka harus dipahami betul siapa peserta didiknya dan bagaimana cara belajarnya. Kemudian psikologi belajar suatu disiplin ilmu yang memberikan wawasan kepada guru dan calon guru mengenai siapa anak didik dan bagaimana cara belajarnya, yaitu psikologi belajar yang sangat penting. Kemudian manfaat yang lainnya adalah mendapatkan pengetahuan tentang hakikat siapa anak didik dan bagaimana cara belajarnya. Ya, hakikat umum belajar, syarat yang diperlukan supaya peristiwa belajar bisa berjalan dengan baik. Ya. Supaya peristiwa belajar itu bisa berjalan dengan baik, maka kita harus memahami hakikat dari satu pembelajaran itu. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang teori-teori, ya, prinsip-prinsip, ya, teori-teori belajar, prinsip-prinsip dan ciri khas perilaku belajar individu anak yang bisa dimanfaatkan dalam memahami masalah belajar anak. Oke, dalam memahami masalah belajar anak kita akan mendapatkan teori-teori belajar ya, bagaimana ciri khas dalam pembelajaran dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya mendapatkan pengetahuan bahwa setiap anak berbeda ya. Ini harus sangat disadari bahwa dalam mengajar itu tidak boleh disamakan secara merata ya sistem pembelajarnya atau metode pembelajarannya, dan seorang guru harus juga memahami bahwa pengetahuan setiap anak itu berbeda-beda dan bakatnya berbeda-beda sebagai individu dalam belajar, yang mana bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar. Dan disinilah psikologi belajar akan memberikan wawasan mengenai bagaimana melakukan pendekatan atau berbagai pendekatan yang harus dilakukan seorang guru dalam belajar, dalam mengajar ya, dalam mengajar supaya bisa tersampaikan pengajaran itu secara efektif. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan pengetahuan tentang belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, kreatif dalam meningkatkan hasil belajar. Dalam psikologi belajar kita akan belajar juga bagaimana belajar itu dan faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan hanya misalnya dari bawaan tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, itu bisa disiapkan wadahnya dalam belajar. Kemudian selanjutnya mendapatkan pengetahuan bahwa pembawaan potensi anak yang tersedia bisa diubah dengan menyediakan lingkungan belajar yang kreatif di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Itu bisa kita manfaatkan bahwa potensi anak itu juga berbeda-beda dan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, tergantung bagaimana kita mendesain lingkungan itu. Kemudian selanjutnya manfaat mempelajari psikologi belajar, mendapatkan pengetahuan tentang berbagai masalah yang terkait dengan teori-teori, prinsip-prinsip, fungsi serta teknik memotivasi belajar ya, yang bisa dimanfaatkan dalam rangka memberikan motivasi pada anak didik yang tidak tahu atau kurang bergairah, kurang semangat dalam belajar, supaya diharapkan anak didik terlibat langsung dalam belajar. Jadi ketika seorang guru melihat ada anak didiknya, peserta didiknya yang tidak semangat atau kurang semangat dalam pembelajaran, maka dalam psikologi belajar itu kita akan belajar bagaimana mengubah mereka menjadi semangat dan lain-lainnya. Itu yang perlu dipelajari dalam mata kuliah psikologi belajar. Kemudian selanjutnya
mendapatkan pengetahuan tentang hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar anak yang bisa dimanfaatkan oleh guru ya, dengan tidak memaksakan kehendak sendiri ya. Jadi seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak sendiri dalam pembelajaran, harus ada kemerdekaan berpikir. Itu sebabnya Bapak selalu sampaikan di pertemuan pertama bahwa pendapat-pendapat dari seorang siswa maupun mahasiswa itu sangat penting untuk diterima, dihargai, dan sistem pembelajaran kita yang tepat adalah bukan monoton dari guru atau dosen, tapi itu adalah kombinasi ya, bukan satu arah tapi dua arah dari peserta didik dan dosen atau guru dan murid. Kemudian yang menjadi sasaran kita adalah ilmu pengetahuan, mata pelajaran ya, atau mata kuliah itu menjadi sasaran kita sebagai objeknya. Jadi peserta itu adalah subjek ya, peserta didik adalah subjek, guru, dosen adalah subjek. Sama-sama subjek, sama-sama pelaku, maka dia harus aktif. Itu sebabnya dalam perkuliahan itu, dalam pembelajaran dan lain-lainnya, yang paling tepat adalah tidak boleh didominasi pengetahuan itu oleh seorang guru atau dosen. Harus kita terima pendapat dan pengalaman-pengalaman dari setiap siswa dan mahasiswa gitu. Jadi tingkat bacaan yang berbeda-beda ya, dan bacaan yang sangat melimpah ruah itu, dan tingkat pengalaman yang berbeda-beda, itu bisa menghasilkan satu regulasi pengetahuan yang mungkin belum ada sebelumnya atau sudah ada, tapi menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi karena gabungan dari berbagai macam pengalaman dan bacaan-bacaan yang telah dilewati gitu. Jadi kalau hanya satu arah saja itu adalah keliru dalam sistem pembelajaran. Oke, kemudian mendapatkan pengetahuan hubungan tingkat kematangan ini bisa kita melanjutkan pada hal yang lain, yaitu bagaimana kita memahami kurikulum itu disesuaikan dengan stadium umur tertentu ya, bisa dengan menggunakan stadium umur tertentu yang bisa dimanfaatkan dalam mengalokasikan waktu belajar dalam pertimbangan supaya tidak ada kesulitan atau mengurangi kesulitan dalam belajar ya. Maka menyusun tema-tema pendidikan atau tema-tema belajar termasuk kurikulumnya itu bisa disesuaikan dengan tingkat kematangan peserta didik yang akan kita ajar, maka itu memudahkan mereka dalam menerima pembelajaran. Oke. Kemudian selanjutnya mendapatkan pengetahuan tentang masalah lupa, faktor-faktor penyebabnya itu ya. Jadi dalam psikologi belajar ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak mudah lupa dalam pembelajaran gitu kan. Itu sangat penting sekali. Oke. Kemudian dalam rangka memanajemen pembelajaran yang kondusif dengan tujuan informasi baru bisa diserap ya, diolah, disimpan dengan baik dan tidak menjadikan anak didik melupakan informasi lama yang tersimpan dalam memori otaknya gitu ya. Jadi adanya pengetahuan baru tidak menjadikan anak-anak itu lupa pada pengetahuan sebelumnya gitu ya. Tapi terus itu dikembangkan ya, justru diolah dan supaya lebih baik. Kemudian mendapatkan pengetahuan tentang masalah transfer belajar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak didik dalam mentransfer pengetahuannya ke ilmu lain. Itu bisa ya, atau mungkin yang belakangan berkembang seperti misalnya multidisiplin. Sekarang juga ada namanya interdisipliner ya. Dengan macam-macamnya ini bisa menciptakan suatu pengetahuan-pengetahuan baru atau penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dengan mengkombinasi, mentransfer dari ilmu pengetahuan satunya ke ilmu pengetahuan satunya. Sama saja misalnya dalam psikologi belajar terjadinya dua transfer pengetahuan, yaitu pengetahuan psikologi dan pengetahuan belajar. Dengan transfer inilah maka melahirkan satu pengetahuan yang disebut sebagai psikologi belajar. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silakan banyak membaca dan banyak mempelajari, terutama manfaat-manfaat mempelajari psikologi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.